Di segmen tradisi kali ini kami akan menghadirkan dua buah tradisi dari Kabupaten Karangasem. Tepatnya dari Desa Adat Geryanekauh, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat. Masing-masing tarian sakral Sangyang Jaran dan Sangyang Dedari. Tarian Sangyang Jaran digelar setahun sekali bertepatan dengan musim panen padi di Desa Adat Geryanekauh. Tarian sakral ini dipentaskan di Jabapura Puseh setempat. Menjelang ritual sakral Sangyang Jaran dimulai, terlebih dahulu warga menyiapkan sabut-sabut kelapa. Sabut-sabut kelapa yang diletakkan di tengah-tengah lokasi pementasan tersebut selanjutnya akan dibakar untuk membuat bara yang nantinya akan menjadi bagian dari atraksi tarian Sangyang Jaran. Sementara itu di bagian lainnya, para penari tengah diberikan doa-doa dan sejumlah ritual oleh tokoh adat dan agama setempat. Ritual ini disertai iringan syair lagu yang dikumandangkan berulang-ulang. Tujuannya adalah memanggil roh untuk masuk ke dalam tubuh para penari Sangyang Jaran. Perlahan-lahan penari Sangyang Jaran dimasuki roh yang kemudian membuat mereka tidak sadar langsung menari-nari di atas bara api sabut kelapa. Mereka menginjak-injak bara api hingga padam, seolah-olah tidak merasakan panasnya api. Menurut tokoh adat setempat, para penari Sangyang Jaran adalah orang-orang khusus yang secara turun-temurun telah menjadi penari Sangyang Jaran. Tujuan tarian ini adalah memohon kemakmuran warga serta kesuburan alam semesta. Selain itu, tarian Sangyang Jaran juga dipercaya sebagai tarian penolak bala. Ini memang dari krama kami di sini, krama adat di sini, yaitu memang kalau ini cukup terikat diikat dengan modelnya keturunan ya itu. Ya keturunan karena saking ayah sepupu ya, tidak bisa diminta, misalnya tidak bisa, yang memang dari dulu sehingga sampai sekarang agak sulit untuk regenerasinya gitu. Tujuannya adalah merupakan mohon berkah, mohon warunugraha kepada Ida Sang Yang Dewasa, yaitu dalam hal Ida Betara Sri. Itu adalah untuk mohon kemakmuran lah bagi kita umat di sini. Tarian Sangyang Jaran dipentaskan setiap Purnama Kedasa atau Purnama ke-10 dalam penanggalan Bali. Secara rutin, mereka mementaskan tarian ini. Karena dipercaya jika tarian ini tak dipentaskan, maka warga akan diserang wabah penyakit dan tanaman mereka akan mengalami gagal panen. Tradisi lainnya di Desa Adat Geryanekauh adalah tarian Sangyang Dedari. Sesuai namanya, tarian ini dilambangkan dengan wanita atau perempuan yang masih suci. Gadis yang tengah menari di atas bambu ini tengah menarikan tarian sakral Sangyang Dedari. Ajaibnya, mereka menari dengan leluasa. Ini tentu tidak biasa. Benar, mereka melakukan ritual tarian Sangyang Dedari ini dalam keadaan tidak sadar. Secara bergantian, mereka menari di atas bambu setinggi 10 meter yang berdiri di perempatan desa setempat. Para penari juga membagi-bagikan bunga yang ada di kepala mereka kepada warga yang menyaksikan ritual tersebut. Warga setempat percaya bahwa orang yang diberikan bunga akan mendapatkan berkah atau rezeki. Para penari Sangyang Dedari bukanlah perempuan sembarangan.
Umumnya, mereka adalah gadis belia yang belum mendapatkan haid alias masih suci. Yang menarikan ini adalah merupakan anak-anak kita di sini, khusus di bawah umur, yaitu sebelum anak tersebut belum datang bulan itu. Yang mengenai pementasan ini merupakan yaitu anak-anak, benar-benar anak-anak yang masih suci, begitulah menurut kami di sini. Pementasan tarian sakral Sang Hyang Dedari rutin dilakukan setahun sekali. Tujuannya adalah untuk memohon kepada Sang Hyang Pencipta agar melimpahkan berkahnya, serta sebagai ungkapan rasa syukur karena telah diberikan hasil alam yang melimpah. Bagi para penggemar kopi, kata latte art tentu sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Seni yang satu ini diaplikasikan di atas secangkir kopi hingga menambah kenikmatan tersendiri bagi para penikmat kopi. Bagi seorang barista atau peracik kopi, latte art ini tentu sudah biasa mereka lakukan. Tetapi bagaimana bila seni meracik dan melukis di atas secangkir kopi siap minum ini dilakukan oleh orang awam? Sebuah bar di kawasan Kuta beberapa waktu lalu menggelar kompetisi latte art. Pesertanya bukanlah barista atau para peracik kopi, melainkan para jurnalis alias para wartawan. Bukan hanya wartawan media lokal, tetapi juga wartawan nasional bahkan media asing yang kebetulan bertugas di Bali. Nah, apa jadinya jika para jurnalis yang sehari-hari bergelut dan meramu kata-kata kini diharuskan meracik bahkan menghias kopi untuk siap diminum? Sepertinya tantangan ini cukup sulit bagi para pemula. Mereka harus membuat lukisan berbentuk hati di atas kopi. Para jurnalis ini diberikan waktu 3 menit untuk mengekspresikan rasa seni mereka di atas secangkir kopi menggunakan mesin kopi profesional. Para jurnalis yang biasa memegang pulpen, handphone, atau kamera ini tampak jelas kebingungan. Bahkan mereka tidak malu-malu mengaku kesulitan membentuk pola hati di atas secangkir kopi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Begitu seterusnya, hingga berhasil. Setidaknya menurut versi mereka. I haven't tried latte art yet. I practiced a bit before at a friend's coffee house. But the thing is that the foam is really hard to make because it looks very easy like on tutorials or whatever, but it's so hard to do it by yourself. And although it looks so easy, it just doesn't work as you want and the foam just doesn't come out as you want to. But it's fun anyway. Kompetisinya tadi menyenangkan dan memberikan suasana yang luar biasa dan susah juga untuk bisa membuat kopi yang baik dengan kualitas yang baik. Sepertinya seni, sebuah seni untuk bisa membuat kopi ini dan sangat menarik dan saya sangat suka juga. Seni latte atau latte art hasil kreasi para jurnalis ini dinilai oleh para juri profesional di bidang seni kopi. Juri memiliki kriteria penilaian tersendiri yang meliputi keseimbangan dan bentuk simetris hati. Tak ketinggalan, performa jurnalis serta keoriginalitasan kopi yang dihasilkan turut mempengaruhi hasil penilaian. Meski hanya kompetisi di tingkat para jurnalis, namun panitia rupanya memberi apresiasi yang cukup besar. Sejumlah hadiah seperti 1 unit sepeda motor dan hadiah menarik lainnya diberikan kepada para pemenang kompetisi tersebut. Luar biasa.
Dari seni meracik kopi atau latte art, kita beralih ke seni lainnya, yakni seni mural. Coretan-coretan atau lukisan di atas dinding ini bukanlah sekedar coretan asal-asalan. Coretan ini dikenal dengan nama seni mural atau karya seni yang memanfaatkan ruang kosong dengan konsep yang telah dipersiapkan dari awal. Seperti garapan karya seni mural oleh anak muda di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Indonesia, Stiki Denpasar ini. Beragam corak dan model lukisan ditampilkan dengan memanfaatkan ruang kosong yang sengaja disiapkan untuk mengekspresikan imajinasi masing-masing pelukisnya. Harmoni warna yang dipadukan pun cukup beragam, hingga membuat karya seni publik ini asyik dipandang mata. Seni mural adalah sebuah karya seni berupa gambar yang di dalamnya memuat pesan-pesan maupun kritik sosial. Lukisan mural nantinya akan dipasang di ruang publik agar bisa dinikmati halayak umum. Lukisan mural pada umumnya dibuat dengan menggunakan cat akrilik, terlebih dulu dengan mencampur cat sesuai dengan keinginan. Waktu penggarapannya pun relatif sangat singkat, tergantung kemampuan seni sang pelukis termasuk luas bidang yang ingin digarap. Munculnya garapan seni mural ini adalah untuk menghapus citra negatif coretan-coretan dinding yang terkesan kumuh. Selain berisi pesan moral, seni lukis mural yang dikonsep secara apik kehadirannya tentu saja dapat dimanfaatkan untuk mempercantik wajah kota Denpasar. Inilah kain endek geringsing. Kain ini adalah salah satu ciri khas desa Tenganan yang berbentuk kain tenun ikat. Tidak diketahui secara pasti kapan kain geringsing mulai muncul di Tenganan Pegeringsingan. Tiada diketahui pula siapa yang pertama kali memperkenalkan kerajinan menenun kain ini di Tenganan Pegeringsingan. Kain geringsing yang mengandung makna semacam penolak bala ini sendiri bisa dikatakan unik, otentik, dan termasuk langka. Bila dilihat dari proses pewarnaan, mengikat benang hingga menenun untuk sehelai kain bisa menghabiskan waktu hingga 10 tahun. Waktu terlama dihabiskan untuk proses pewarnaan yang perendamannya bisa bertahun-tahun demi mendapatkan warna yang matang. Pewarnaan pada kain geringsing selalu menggunakan bahan-bahan alam. Warna dasar kuning misalnya didapat dari minyak kemiri. Cuci, dijemur, baru disimpan dulu 6 bulan atau 1 tahun, baru lagi dikasih makan warna gitu. Jadi prosesnya 7 tahun gitu? Iya, 7 tahun sampai 9 tahun, 10 tahun gitu. Kalau makin lama dia ini makin bagus warnanya. Pakai warna asli atau warna apa? Warna alam, warna apa? Pakai warna asli. Apa bahannya Bu kalau untuk warna? Warnanya dari minyak kemiri untuk yang kuning. Kalau untuk yang merah dari kulit kayu. Kulit kayu itu kulit akarnya, enggak kulit pohonnya, kulit akarnya, harus kulit akarnya. Selain itu warna apa lagi Bu? Dari yang hitam itu dari warna indigo. Indigo itu kan dia sebelum ini kan biru dulu, terus nanti di hitam birunya dicampur sama warna merah jadi hitam dia. Berarti yang lama ini diproses ya? Iya, kalau mau warna yang betul-betul bagus, kalau mau betul-betul warnanya kualitasnya bagus itu harus lebih lama prosesnya. Kalau gini
cepat-cepat gitu ya, warnanya kan juga Kalau paling cepat berapa lama Ibu kerjain? paling 1 tahun paling. Setahun ya? Ya, paling. Setahun itu dapat ukuran yang mana Bu? Kalau 1 tahun ukurannya yang seperti ini, seperti ini. Kalau yang gede-gede itu? Yang iya sampai itu dah. Sampai 7 tahun gitu ya? Ada yang sampai 9 tahun, ada 10 tahun. Kalau harga dari berapa sampai berapa? Harga sampai 95 juta paling mahal, 120 paling mahal. Oke. Biasanya suka beli siapa Bu? Ada dari Jakarta, ada dari Jepang, Jerman, Amerika. Rata-rata kolektor berarti ya? Iya. Menenun adalah pekerjaan perempuan. Hampir semua perempuan di Tenganan terlibat di dalamnya karena kain merupakan inti kehidupan Tenganan. Masyarakat Bali Aga dan orang di luar Tenganan percaya bahwa geringsing memiliki kekuatan magis yang melindungi mereka dari sakit dan kekuatan jahat. Selain itu, hampir semua ritual adat di Tenganan melibatkan kain geringsing. Tenganan adalah cerita tentang masyarakat yang terus berjuang mempertahankan identitas yang mereka banggakan sebagai orang Bali asli. Karenanya, geringsing begitu penting dalam kehidupan masyarakat Tenganan. Kain ini seperti cermin perjalanan kehidupan mereka.